Langsung saja kita akan menuju Semarang, Jawa Tengah untuk melihat bagaimana arus balik di jalur arteri di kota Semarang. Sudah ada korespondensi Indonesia Irin Wardani di sana. Selamat sore Irin, bagaimana arus balik Lebaran di jalur arteri di Jalan Nasional di Semarang sana, Irin? Ya, selamat sore sih. Arus balik para khususnya di jalur arteri saat ini saya lihatnya sudah agak landai. Kebanyakan yang melewati melintas daerah itu bukan lagi para pemudik, tapi merupakan para pekerja kantor yang 2 hari lalu atau tepatnya pada tanggal 24 Maret 2026 petugas atau kantor-kantoran sudah mulai aktif, terutama di daerah Semarang. Saya berdiri ini sebenarnya ada di jalur yang mengarah ke daerah industri. Ada yang mengarah ke daerah Kendal, ke arah Tegal, Purwodadi. Kalau di depan Anda itu, Victor, itu kalau mereka belok ke arah kanan Anda, itu mereka akan memasuki gerbang tol Kali Kangkung. Sedangkan kalau yang Anda lihat ini adalah jalur-jalur yang menghubungkan wilayah arteri yang menghubungkan ke arah kota Semarang maupun ke arah kota Surabaya, Tegal, dan Kendal. Sekali lagi, ini adalah jalur industri, Victor, yang sebenarnya selama musim arus balik ini juga masih ada larangan-larangan oleh pemerintah untuk dilintasi oleh kendaraan berat. Tapi Victor, dari kemarin kami memantau di jalur arteri ini, kendaraan berat sumbu 3 atau yang membawa muatan-muatan besar selain logistik sudah melintas jalur ini. Karena ya, sekali lagi, ini adalah jalur industri, tempat perkantoran atau tempat industri, pabrik-pabrik sudah mulai bergeliat sejak pada tanggal 24 Maret 2026. Itu berarti H+3 sejak Lebaran industri di kota Semarang sudah bergeliat. Namun memang yang harus jadi catatan, kalau dari prediksi pemerintah sendiri mengatakan bahwa meskipun sudah pada tanggal 24 kemarin sudah terlewati arus balik, saya puncak arus balik, tapi masih ada sekitar lebih dari 500 kendaraan yang akan melintas, baik itu di jalur tol dan juga di jalur arteri, yang akan melintas kembali ke Jakarta atau ke beberapa wilayah di Jabodetabek. Kemudian harus jadi antisipasi. Apalagi kalau dilihat suasananya tempat saya berdiri, masih banyak dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat, motor-motor juga masih ada juga beberapa kali, tidak banyak sebenarnya jalur-jalur para pemudik yang kembali ke kotanya, ke kota rantaunya. Itu saya bisa identifikasi dari muatannya mereka. Kalau motor kan kelihatannya Victoria, muatan mereka ketika mereka kembali ke sana rantau itu membawa muatan yang cukup banyak, terus personal atau hasil oleh-oleh dari kampung halamannya sendiri, namun tidak banyak sebenarnya yang melintas. Hanya saja harusnya pemerintah atau pihak pengamanan sendiri dari Korlantas sendiri masih tetap tegas sesuai dengan aturan surat keputusan bersama yang menyatakan bahwa hingga tanggal 29 Maret seharusnya kendaraan berat seperti yang di belakang saya baru saja melintas itu tidak boleh melintas atau kendaraan itu melintas hingga tanggal 29 Maret 2026 untuk mengantisipasi puncak arus balik gelombang kedua pada tanggal 28 Maret saya 2026. Itu kemudian kalau Anda lihat ini banyak sekali ada beberapa pemudik memang yang kembali ke tanah rantaunya. Sekali lagi yang bisa diidentifikasikan selain dari plat nomornya Victor, juga dari muatannya mereka. Namun ini adalah jalur sekali lagi tentu saja kita juga melihat kepadatannya ini di jam pulang kerja dari para pekerja-pekerja pabrik, rata-rata karena di daerah ini didominasi oleh para pekerja pabrik yang menggunakan kendaraan roda 2-nya seperti itu. Dan kita ada beberapa, kalau saya mengidentifikasi dari plat nomor asing, plat nomor dari luar kota itu juga masih melintas. Mereka memilih di jalur-jalur non-tol atau jalur arteri karena kabarnya memang kemarin sempat terjadi kepadatan di jalur-jalur tol di beberapa titik, bahkan ada yang sampai menembus hampir 12 jam perjalanan dari wilayah Semarang menuju Jakarta. Karena memang jam-jam favorit para pemudik kembali ke tanah rantaunya ke daerah Jabodetabek itu pada dini hari, kalau para pemotor kebanyakan di pagi hari atau malam hari. Jadi sudah jadi catatan karena cuaca di Semarang, kota Semarang itu juga sedang tidak, kalau saya bisa katakan cuacanya berganti-ganti dari panas hujan, kondisinya sedang mendung seperti itu. Jadi seperti walaupun memang ada gelombang kedua, namun sudah dibubarkan operasi setepatnya, sehingga kali ini tidak ada lagi seperti patroli atau mungkin terjadi ada rekayasa lalu lintas, tapi sifatnya situasional karena one way juga sudah ditutup dan juga operasi-operasi di daerah arteri juga menjadi, kalau dari pihak kepolisian kita membahasakannya kegiatan rutin yang ditingkatkan, jadi semua sifatnya situasional. Itu yang menjadi catatan. Kemudian bagi para pemudik yang akan kembali ke Jabodetabek itu untuk mempersiapkan perjalanannya, terutama di cuaca yang
diganti. Seperti itu, Victor. Baik, semoga besok di saat prediksi puncak arus balik di gelombang kedua ya, tidak ada kendaraan besar yang melintas di jalur sana begitu. Terima kasih Irin Wardani melaporkan langsung dari jalur arteri Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.